Wajar aja sih kalau misalkan Innova Zenix sama si Cherry Tiggo khawatir kalau Mitsubishi Destinator tuh benar-benar mengaspal. Soalnya ada hal yang menarik di mobil ini yang membuat kalian yang kepengen sekelas Innova tapi rasanya lebih nyaman, lebih powerful, dan pasti lebih keren. Apa yang menarik di Mitsubishi Destinator yang membuat ekspektasi kalian melebihi dari Innova Zenix sama Cherry Tiggo? Ikutin sampai selesai. Baik, yang pertama nih, dari sisi desain ya. Dari sisi desain, pas kita ketemu langsung sama mobilnya, mobil ini memang benar-benar jempolan, keren. Balik lagi soal desain, itu benar-benar selera ya. Mungkin di antara kalian ada yang nganggep bahwa desainnya biasa aja, ada yang nganggep bahwa ini desainnya ya X-Force yang digedein, atau bahkan ada yang nganggep bahwa wow, ini desainnya luar biasa, beda sama mobil-mobil yang ada di jalanan. Yes, sepakat banget. Menurut saya ini desainnya itu anti mainstream, desain yang tough kalau kita lihat ya, dengan bentuknya yang kotak, gagah, keren kayak gitu, dan pasti ya timeless. Karena kalau kita lihat desainnya, mobil ini bakal menjadi mobil yang desainnya tuh bisa kelihatan nyaman dan tetap enak dilihat untuk waktu yang cukup lama. Ini dari sisi desain. Dari depan, lalu kemudian dari samping, dari belakang, mobil ini benar-benar mobil yang futuristis dari sisi desain. Balik lagi, mungkin di antara kalian ada yang beda, tuliskan di kolom komentar ya di bawah. Wajar aja, soalnya yang namanya desain atau selera itu beda-beda. Nah, itu yang pertama. Nah, terus selanjutnya dari sisi kelasnya. Mobil ini, si Mitsubishi Destinator ini, kalau kita lihat kelasnya itu ada di kelas 7-seater, tapi bukan kelasnya LMPV, bukan kelasnya LSUV, tapi masuk dalam kategori mid SUV. Dimana yang main di antara mid SUV itu adalah si Cherry Tiggo 8 itu, lalu kemudian Innova, dulu ada Wuling Cortez kalau nggak salah. Itu main di line up mid SUV, bukan, kalau Cortez sih MPV ya. Untuk yang sekarang yang SUV-an kayak gitu ya, Innova Zenix sama Cherry Tiggo 8. Nah, itu yang main di kategori itu. Tapi mobil ini punya kelebihan yang menarik. Apa kelebihannya mobil ini? Kelebihannya mobil ini adalah bahwa dia masuk dalam kelas mid SUV antara Pajero dengan Expander, tapi nyamannya itu ala MPV, ala mid MPV, ya kan, antara Avanza dengan Alphard kalau misalkan di Toyota, atau Avanza sama Foxy lah ya, jangan Alphard ya. Di antara itu. Jadi kenyamanannya itu kenyamanan MPV, tapi looks-nya itu looks SUV. Jadi untuk kalian nih orang Indonesia, umumnya orang Indonesia lebih suka mobil yang kelihatan gagah, kelihatan keren, ala-ala SUV gitu, tapi tetap kepengen nyaman. Nah, untuk kalian yang selama ini juga rada mengeluh mobil SUV leather frame, semacam kayak Fortuner, Pajero, Nissan Terra gitu kan, mobil yang berat, mobil yang rigid, mobil yang getar karena mesinnya diesel. Nah, ini pilihan yang menarik nih, si Mitsubishi Destinator ini. Kalau kata saya sih, supaya lebih paripurna, sebaiknya kalian lakukan test drive. Biar kalian benar-benar bisa ngerasain gimana nyamannya dan enaknya si Mitsubishi Destinator ini. Terus selanjutnya, dari sisi eksterior oke, dari sisi akomodasi juga oke. Dan satu hal yang istimewa bahwa ada banyak yang nge-review mobil ini duduk di posisi paling belakang, tapi mobil ini tetap nyaman. Nggak yang headroom-nya itu mentok di bagian atas, legroom-nya juga masih punya ruangan yang cukup luas. Jadi emang benar-benar nyaman untuk 7-seater atau 7 penumpang yang proper di bagian dalam. Bukan cuma 5+2, enggak, benar-benar 7-seater. Nah, terus selanjutnya dari sisi interior. Interior mobil ini juga terkenal kece badai. Terkenal kece badai dengan material yang proper, dengan material yang mewah, dibikin dengan bahan kulit, lalu kemudian ada lubang-lubangan di bagian joknya, yang bikin jok kulitnya. Jadi selama ini keluhan jok kulit itu tuh rada keras kalau kita bandingin sama fabric, tapi dengan lubang-lubangan itu bikin dudukannya dan sandarannya jadi lebih empuk. Tapi kelihatan tetap mewah karena bahan kulitnya itu. Selanjutnya juga bikin joknya nggak panas pas kita dudukin. Itu yang istimewa dari sisi joknya. Dari sisi dashboard, dari sisi steering wheel, dari sisi yang lainnya, termasuk nih, si mobil ini juga dilengkapi sama panoramic sunroof. Yang mana ini adalah fitur yang oke. Ada yang bilang nggak penting-penting amat, Indonesia panas, tapi menurut saya untuk prestis, mobil ini dengan panoramic sunroof itu bikin mobil ini kelasnya top top, ya kan? Kalau kemarin si Mitsubishi X-Force itu dihujat gara-gara nggak ada sunroof, nah ini ada sunroof. Jadi gimana? Ya, oke nggak dengan ada sunroof itu? Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar ya dari bawah. Nah, terus selanjutnya mesin ya, kita ulas-ulas lagi mesinnya. Mesinnya 4M40, pengembangan daripada mesinnya Mitsubishi Eclipse Cross,
yang dibikin tenaganya lebih gede dari Eclipse Cross, di mana dia punya tenaga 163 PS dengan torsi 250 Nm. Itu masih lebih powerful kalau dibandingin sama mesinnya Innova yang 2000 cc, yang NA, naturally aspirated, yang nggak ada turbo-turboannya. Di luar yang baterai ya, kalau yang pakai hybrid itu, hybridnya Innova kalau nggak salah 0 sampai 40 km aja, di atas itu take over sama engine. Kalau salah, koreksi di kolom komentar ya di bawah. Tapi mobil ini dengan 1500 cc ditambah turbo, bikin mobilnya jadi lebih bertenaga, lebih powerful, lebih berotot, dan pastinya lebih nyaman untuk akselerasi. Itu yang istimewa di mobil ini. Jadi untuk kalian yang suka akselerasi, pastinya mobil ini paling pas, paling cocok untuk kalian ya. Untuk kalian yang suka akselerasi. Nah, ditambah lagi dengan mesin yang kecil kayak itu, bikin dia lebih hemat atau lebih irit bahan bakar. Nah, gimana? Gimana? Masih mending 1500 turbo atau 2000 hybrid? Menurut kalian gimana? Tuliskan di kolom komentar ya, ada di bawah. Dan yang paling terakhir nih, yang menurut saya super duper istimewa, harganya bos. Harganya yang paling murah itu di bawah 400 jutaan, bayangin. Di bawah 400 jutaan harganya, dan paling mahal itu 490 jutaan. Nyerempet ke 500 jutaan lah. Kalau di bawah 400 jutaan, ya kalau misalkan kita bahas Mitsubishi Xpander Cross, itu range-nya di angka 340-an, 350-an. Ya tinggal nambah 40-50 jutaan, maybe udah bisa dapat Mitsubishi Designator ini yang varian GLS. Nah, untuk yang varian paling mewahnya, yang Premium Ultimate itu, Premium Plus Ultimate itu dia nambah electric seat, lalu kemudian nambah power tailgate sama sound system Yamaha, tambahannya 3 itu. Tapi dia harganya nambah 30 juta, itu 495 jutaan, itu nyerempet ke Mitsubishi Pajero Sport yang Exit. Jadi kira-kira kalau kalian kepengen si Mitsubishi Designator ini, kalian ada di varian mana? Varian yang paling murah GLS, atau tengah Exit, atau paling atas Ultimate, atau yang paling atas lagi Ultimate Premium Plus ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah. By the way, untuk kalian yang kepengen mobil ini, kalian bisa hubungi kontak kita yang ada di layar, di profile atau di deskripsi untuk informasi pemesanannya. Itu yang bisa kita bahas. Kalau ada yang salah dan keliru mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.